39. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk mata kuliah SBM atau Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh dosen Pak Hodianto MPD. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, semester 4 kelas A pagi, Fakultas MIPATEK, IKI PGRI Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar melalui model Numbered Heads Together atau NHT dengan materi persamaan kuadrat. Saya akan menjelaskan model untuk pembelajaran hari ini. Model kita hari ini dengan Numbered Heads Together atau NHT, yaitu model yang kita lakukan dengan number atau nomor. Nanti nomornya kita kasih satu kelompok itu 1. Jadi nanti salah satu kelompok saya akan menanyakan dan saya akan suruh mereka mempresentasikan atau menjawab pertanyaan dari saya. Hari ini kita mempelajari tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu bentuk suku banyak yang dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Metode penyelesaian persamaan kuadrat ada memfaktorkan, yaitu ruas kiri persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi 2 faktor linier. Gunakan sifat perkalian dua bilangan. Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau keduanya 0. Maka cara memfaktorkannya seperti X kurang X pangkat 1 X kurang X2 sama dengan 0. X sama dengan X1, X sama dengan X2. Rumus kuadrat adalah A X pangkat kuadrat ditambah B X tambah C sama dengan 0. Jadi kan A X pangkat kuadrat ditambah BX sama dengan min C menjadi X pangkat 2 ditambah B per A kali X sama dengan min C per A. Lalu X kuadrat ditambah B per A kali X sama dengan ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2 dikurang 4AC per 4A kuadrat. Lalu X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. X ditambah B per 2A sama dengan positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi kita mendapatkan hasil akhirnya B min B per 2A plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A atau X sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Jadi itu adalah untuk rumus kuadratnya. Kalau melengkapkan kuadrat sempurna, maksudnya adalah mengubah persamaan kuadrat
menjadi bentuk kuadrat sempurna. Setengah dari koefisien X dikuadratkan. Nilainya sama dengan bagian konstanta. Bentuk umum atau rumusnya adalah X tambah P kuadrat sama dengan I dengan Q lebih besar dari 0. Setelah itu kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar. Yang pertama, jumlah kedua akar persamaan kuadrat. Rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan min B tambah akar B kuadrat kurang 4AC sama dengan per 2A ditambah min B kurang B kuadrat kurang 4AC per 2A sama dengan C per A. B min B per A. Lalu yang kedua, hasil kali kedua akar persamaan kuadrat. Rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A min B min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A sama dengan C per A. Lalu rumus-rumus yang lain, ada 4 rumus. Yang pertama ada X1 kuadrat ditambah X1 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Yang kedua, X1 pangkat 3 ditambah X1 pangkat 3 sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 3 dikurang 3X1 X2 X1 ditambah X2. Lalu rumus yang ketiga, X1 kurang X2 sama dengan akar D per A. Rumus yang keempat, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 tambah X2 per X1 kali X2. Lalu kita menentukan jenis akar dalam persamaan kuadrat. D disebut juga determinan dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Yang pertama, jika D lebih besar dari 0, maka kedua akar nyata dan berlainan. Seperti X1 tidak sama dengan X2. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka kedua akar nyata dan sama. Seperti X1 sama dengan X2. Yang ketiga, jika D lebih kecil dari 0, maka kedua akar hayal atau imajiner. Yang keempat, jika D sama dengan K pangkat 2, maka K pangkat 2 merupakan bilangan kuadrat sempurna sehingga kedua akar rasional. Yang E, menyusun persamaan kuadrat. Rumusnya seperti X kurang X1 X kurang X2 sama dengan 0. X2 dikurang X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Terlihat bahwa koefisien X adalah lawan jumlah kedua akar dan konstantanya adalah perkalian kedua akar. Saya akan memberikan contoh soal dan untuk ini kan ada dua kelompok. Pertama untuk Vira dan Jenny kelompok pertama, yang kedua untuk Christopher dan Diki itu nomor kelompok atau nomor kedua. Jadi nanti satu kelompok mendapatkan satu soal dan maju ke depan. Nah, contoh soalnya hanya satu. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan dari saya.
Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, 2X2 dikurang X dikurang 5 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2 adalah. Jadi kita menyelesaikannya dulu, kita mengetahui persamaan kuadratnya, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 5. Lalu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan 1 per 2. X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan min 5 per 2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2 adalah X pangkat 2 dikurang X1 ditambah 2 ditambah X2 tambah 2 dikali X ditambah X1 ditambah X2 X2 tambah 2 sama dengan 0. Lalu X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 ditambah 4 X tambah X1 kali X2 ditambah 2 X1 tambah X2 ditambah 4 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 1 per 2 ditambah 4 dikali X ditambah min 5 per 2 ditambah 2 1 per 2 ditambah 4 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 9 per 2 dikali X ditambah 5 per 2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 9X ditambah 5 sama dengan 0. Di sini kan kita sudah mengetahui X1 nya itu 1 per 2, lalu X2 nya itu 4, X1 kali X2 adalah min 5 per 2, dan X1 tambah X2 sama dengan 1 per 2. Jadi kita tinggal memasukkannya, tinggal menghitungnya lagi, dan mendapatkan hasil X kuadrat dikurang 9X tambah 5. Sudah memberikan contoh soal ini, apakah kalian sudah memahaminya? Nih, paham. Baik, saya akan memberikan contoh soal untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi untuk kelompok 1, silahkan dicatat ya. Diketahui persamaan 3X pangkat 2 3X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar pi dan Q. Akar pi dan Q. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya pi pangkat 2 dan Q pangkat 2 adalah, untuk soal nomor 2, persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 7 sama dengan 0 mempunyai akar alfa dan beta persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar 1 per alfa dikurang 2 dan 1 per beta dikurang 2 adalah. Nanti kalian per kelompok satu orang maju ke depan untuk menyelesaikannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertama, nomor 1 diketahui persamaan X kuadrat tambah 8X tambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar P dan A. Maka persamaan kuadrat
yang akar-akarnya P kuadrat dan A kuadrat adalah jadi persamaan yang mempunyai akar P2 dan A2 adalah Terima kasih untuk Jenny Stevia dan kelompoknya. Jawabannya sudah benar. Dan ini cara singkat untuk mengerjakan pertanyaan ini. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu soalnya persamaan kuadrat x kuadrat min 3x lebih 7 sama dengan 0 mempunyai akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar 1 per alfa min 2 dan 1 per beta min 2 adalah, jadi penyelesaiannya seperti ini. X sama dengan 1 per alfa min 2 alfanya kita pindahkan luas ke kiri, yaitu alfa min 2 1 per x. Jadi alfa sama dengan 1 per x tambah 2.
sehingga alfa kuadrat sama dengan 3 plus 7 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu per x tambah 2 kuadrat min 3 1 per x tambah 2 min 7 sama dengan 0. 1 per x kuadrat tambah 4x tambah 4 berkurung min 3 per x 6 min 7 dengan 0. Satu per x kuadrat tambah 1 per x min 9 sama dengan 0. 1 tambah x min 9x kuadrat sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil yaitu 9x kuadrat min x min 1. Terima kasih untuk Diki dan kelompoknya, Christopher. Jawabannya sudah benar dan memakai cara cepat. Jadi, materi persamaan kuadrat itu adalah suatu bentuk suku banyak dengan pangkat tertinggi 2. Lalu, pada hari ini kita bisa mengetahui metode penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan kita tahu rumus kuadratnya. Terus hari ini kita juga bisa mengetahui jumlah dan hasil kali akar-akar, serta menentukan jenis akar dalam persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat. Model untuk number heads together ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, setiap siswa menjadi siap dan bisa melakukan diskusi serta bisa mengajari siswa lain yang kurang pandai. Lalu kelemahannya ada kemungkinan nomor yang bingung, terus ada yang kurang mengerti karena terlalu cepat. Dan solusinya, kita harus mengkoordinir dan membagi waktu dengan tepat, dan serta harus mempersiapkan diri dengan lebih matang, sehingga bisa menjelaskannya dengan terperinci dan detail. Lalu kesimpulan dari model ini bisa mendapatkan pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan melibatkan para siswa-siswa dan untuk saling berinteraksi serta berpikir bersama, sehingga setiap siswa dapat aktif dalam penguasaan materi dengan cara menggunakan nomor, dan siswa lain juga bisa mengerti pada materi ini, juga memudahkan guru tersebut untuk mengeksplor lagi pengetahuan siswa dalam mencari masalah, mengolah, serta melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya bisa dipresentasikan di depan kelas. Tujuannya itu banyak, jadi kita bisa mengetahui akademik seseorang dari pembelajaran hari ini. Terus kita juga bisa tahu bahwa anak itu bisa mengerti atau tidak.